pernah dirawat, ketemukan retak di sini, rusak di sana, kotor di sini. Kenapa? Sayang sekali. Ya. Terus sebenarnya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh. Ya. Maka butuh maintenance Bapak Ibu sekalian, butuh perawatan. Nah saya lihat Masya Allah masjid ini salah satu contohnya itu ya. Dari awal saya masuk beberapa tahun lalu di masjid ini sampai sekarang saya lihat masih sama gitu ya. Bahkan ada perkembangan, itu bagus banget ya. Sebagai contoh bagi tempat-tempat yang lain. Sebagian masjid tidak seperti itu. Lalu saya jelaskan, kalau mau jangka panjang pada orang tadi, maka bangun sekarang rumah Allah. Dengan biaya, ya tentu sesuai dengan kemampuannya, tapi jangan juga pelit dengan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kita bisa ambil dari pelajaran hadis ini. Saya tadi bilang ada dua hal yang diperhatikan, yaitu bagaimana kita menjaga atau memberikan kualitas terbaik dalam bangunan masjid tersebut semampu kita, ya. Dan tentunya jangan lupa maintenance atau perawatan sesudahnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana masjid itu aktif di dalamnya, bukan hanya sholat waktu terus dikunci gitu. Padahal masjid itu ada taklim, di masjid itu Masya Allah ada taklim, ada aktivitas gitu ya. Kemarin Ramadan ada aktivitas buka puasa, membuka puasa kalau orang puasa, mungkin ada itikaf dan segala macam. Ini penting. Nah ini diambil daripada hadis Umar radhiyallahu anhu. Makanya lafaz hadis ini kan kata Nabi SAW, barang siapa yang membangun masjid karena Allah yang dilakukan di dalamnya zikr kepada Allah atau ibadah, maka Allah akan membangunkan baginya di sana di surga. Berarti tidak cukup hanya sekedar membangun, tapi bagaimana kita memikirkan juga kualitasnya, baik kualitas bangunannya, kenyamanan jemaah untuk sholat, baca Quran dan segala macam, dan aktivitas yang ada di dalamnya, terutama mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pelajaran dari hadis ini adalah adanya anjuran untuk membangun masjid, dan yang kedua adalah bagaimana ya, mengaktifkan program-program dalam masjid, terutama segala jenis ibadah. Dan di masa Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu sekalian, masjid itu bukan hanya untuk sholat, tapi hampir semua aktivitas. Nabi SAW menjamu tamu, ya, tamu-tamu negara waktu dia kalau datang di Madinah itu di masjid. Nabi SAW bertemu dengan para sahabat. Ya, biasanya kalau di Madinah itu kalau ada bayi baru lahir dibawa kepada Nabi SAW di masjid, lalu beliau mentahniknya, meminyakan kurma dan menegakkan di langit-langit mulut bayi tersebut misalnya. Nabi SAW membentuk pasukan ya, di masjid, ya, kemudian di dalam masjid berdiskusi, dan kemudian dia membentuk di luar masjid, ya, dan banyak aktivitas yang dilakukan di dalam masjid. Hadits keempat dari sekalian masih di bab yang sama dengan sanad sahih urutan 271 dari awal kita belajar berbunyi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, man hafala ma'an lam yashrab minhu kabidun